Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 16 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 154. Surat Al-Baqarah ayat 154. Waalaikumsalam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu, janganlah kalian mengatakan, liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, janganlah kalian mengatakan kepada siapa yang terbunuh di jalan Allah, janganlah mengatakan mereka itu meninggal dunia. Jangan katakan mereka itu mati. Bal ahya'un, akan tetapi mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak merasakannya.
Yang dimaksud hidup pada ayat ini adalah hayatan barzakhiyah, hidup di alam barzakh, hidup mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur, di alam barzakh. Maka marilah kita menyimak keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di tentang ayat yang mulia ini. Qala rahimahullah, lamma dzakara tabaraka wa ta'ala al-amra bil isti'anati bis sabri ala jami'il ahwal. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah untuk meminta pertolongan dengan bersabar dari semua urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersabar di semua urusan, baik itu urusan agama ataupun urusan dunia. Setelah menyebutkan secara umum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh perintah untuk bersabar. Maka Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, dzakara namudajan mimma yusta'anu bis sabri alaihi wa huwal jihadu fi sabilih. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh perintah meminta pertolongan dengan kesabaran, yaitu perintah bersabar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa afdalut ta'at al-badaniyah wa asyaqquha 'alan nufus. Dan jihad adalah ibadah badan, amal badan yang paling afdal, yang paling sulit ala nufus, di dalam jiwa seseorang, lima syaqqatihi fi nafsihi, karena jihad adalah amalan yang paling sulit bagi jiwa seseorang. Wali kaunihi muaddiyan lil qatl, dikarenakan jihad menyebabkan jiwa seseorang dibunuh, mengakibatkan seseorang terbunuh di peperangan tersebut. Wa adamil haya, dan mengakibatkan seseorang kehilangan hidupnya. Sehingga jihad adalah ibadah yang sangat sulit. Allati innama yarghabur raghibun fi hadhihi dunya li husulil hayati wa lawazimiha. Padahal manusia secara umum, jadi semua orang di dunia ini menginginkan hidup, ingin supaya hidup. Lihusulil haya, mereka ingin mendapatkan kehidupan serta kelazimannya, seperti kesehatan,
atau makanan dan yang lainnya. Jadi pada dasarnya manusia mereka ingin hidup. Mereka mempertahankan kehidupannya. Maka perintah berjihad adalah perintah yang paling sulit di antara perintah yang paling sulit, karena dengan berjihad seseorang akan hilang kehidupannya. Fakullun yatasarrafuna bihi fa innahu sa'yun laha wa daf'un lima yudaduha. Dan semua orang berusaha untuk mendapatkan kehidupan, dan semua orang berusaha untuk menghindarkan dari sesuatu yang bisa menghilangkan kehidupan. Jadi masing-masing manusia menghindari sakit, karena sakit bisa mengantarkan kepada kematian dan yang lainnya. Jadi ini tabiatnya manusia, kepingin hidup, kepingin sehat, dan mereka tidak mau meninggal dunia. Sakit ini kalau bisa dihindari, ini tabiatnya manusia. Maka dari itu perintah berjihad adalah perintah yang sulit, sehingga seorang harus melaksanakan perintah tersebut dengan sabar. Kalau tidak dengan kesabaran, maka mereka tidak akan sanggup melakukannya. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa minal ma'lum annal mahbubah la yatrukuhul aqilu illa li mahbubin a'la minhu wa a'dham. Dan telah diketahui bahwasannya sesuatu yang dicintai tidak akan ditinggalkan oleh orang yang berakal, kecuali jika ada yang dicintai yang lebih. Jadi orang yang berakal tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicintainya, kecuali ada sesuatu yang lain yang lebih dicintainya, yang lebih agung lagi. Maka dia akan meninggalkan yang dicintai tersebut. Apa contohnya? Contohnya, kehidupan adalah sesuatu yang dicintai, tidak mungkin ditinggalkan. Tidak mungkin seseorang merelakan kehidupannya, karena hidup itu dicintai oleh semua orang. Manusia tidak akan merelakan kehidupannya, karena hidup ini sangat dicintai, kecuali jika ada sesuatu yang lain yang lebih agung, yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Fa akhbara ta'ala anna man qutila fi sabilihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagi siapa yang terbunuh di jalannya, bi an qatala fi sabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa dinuhu dhahir la li ghairi dzalika minal aghrad, yaitu seseorang berperang supaya kalimat Allah ini mulia. Niat perangnya meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya agama Islam ini tegak, bukan karena tujuan yang lainnya. Fa innahu idza lam tafuthu al hayatu al mahbubah, fa innahu idza tafuthu
al-hayatul mahbubah hasalalahu hayatun a'dham wa akmal mimma tadhunnuna wa tahsibun. Jadi orang tersebut apabila berjihad di jalan Allah, kemudian niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, bukan niat untuk tujuan dunia. Jika orang tersebut kehilangan dunia, kehilangan hidup di dunia ini, hilang dunianya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih mulia, yang lebih sempurna dari yang melebihi apa yang kalian prasangka, yang kalian sangka dan kalian perkirakan. Fasuhada'u ahya'un, orang yang mati syahid itu hidup. Ahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yaitu di sisi Allah. Yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Jadi maksud dari Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka mengorbankan kehidupannya untuk mendapatkan kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat yang lebih mulia, yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka itu mati. Jangan dikira mereka itu mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka bahagia, mereka bergembira dengan pahala yang Allah berikan kepada mereka, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, mereka juga mendapatkan kabar gembira dengan orang-orang yang belum bertemu dengan mereka di belakang mereka. Artinya orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah, mereka dikabari, jangan khawatir keluargamu, jangan khawatir sahabat-sahabatmu seperjuangan, kamu akan bertemu lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sudah dikabari oleh Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Jadi mereka mendapatkan kenikmatan yang besar di sisi Allah, mendapatkan surganya. Mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bahkan diriwayatkan mereka nyawa mereka, roh-roh mereka berada di paruhnya burung, terbang ke surga sesuka mereka. Kemudian mereka mendapatkan kabar gembira, yaitu sahabat-sahabat seperjuangan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan nanti akan berkumpul lagi di surga. Ini makna firman Allah, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan kenikmatan dari Allah, dan mereka mendapatkan kabar gembira karunia dari Allah, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Demikian
janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang gugur, orang-orang yang meninggal ketika berperang di jalan Allah. Mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak, yang lebih sempurna dari kehidupan mereka di dunia. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, "Fahal a'dhamu min hadhil hayah al-mutadamminati lil qurbi minallah." Maka manakah kehidupan yang lebih agung dari kehidupan ini, yang seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tamattu'ihim birizqihil badani, dan orang tersebut mendapatkan segala kenikmatan, mendapatkan rizki dari Allah dengan rizki yang mereka dapatkan fil ma'kulat wal masyrubat alladidah, mendapatkan rizki baik itu makanan atau minuman yang lezat, wa rizkir ruhi, dan juga mereka mendapatkan rizki ruh. Ruh mereka bergembira. Jangan dipikir orang yang mati syahid itu sedih. Bahkan mereka, orang yang mati syahid, ingin hidup lagi. Ingin hidup lagi supaya berperang lagi, syahid lagi. Saking apa? Saking bahagianya yang mereka dapatkan ketika meninggal dunia di jalan Allah. Wa huwal farah wa huwal istibsyar wa zawalu kulli khaufin wa huznin. Mereka mendapatkan rizki ruhani, itu bergembira, bergembira terus, tidak ada lagi kesedihan. Mereka mendapatkan kabar gembira dan dihilangkan bagi mereka semua ketakutan dan semua kekhawatiran. Jadi orang-orang yang mati syahid sudah tidak perlu lagi khawatir tentang yang akan dialami di akhirat nanti, baik itu hisab atau yang lainnya. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhawatiran tersebut, dan dihilangkan kesedihan bagi mereka. Wa hadhihi hayatun barzakhiyah, dan ini adalah kehidupan alam barzakh, bukan kehidupan dunia. Yang dimaksud hidup pada ayat ini adalah hidup alam barzakh, hayatan barzakhiyah, bukan hidup dunia. Wa hadhihi hayatun barzakhiyah akmalu minal hayati dunya. Ini adalah kehidupan di alam barzakh yang lebih sempurna, yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Bal qad akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna arwahasy syuhada fi ajwafi tayrin khadir taridu anharul jannah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya ruhnya orang-orang yang mati syahid berada di paruhnya tayrin khadir, burung yang berwarna hijau, masuk, yaitu terbang ke sungai-sungai surga. Wa ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadil mu'allaqatin bil ars. Kemudian burung-burung tersebut mengajak ruh-ruhnya orang yang mati syahid makan dari buah-buah surga. Kemudian kembali ke konadil, yaitu apa artinya? Kindil, lentera yang digantungkan di bawah ars. Artinya burung-burung tersebut mengajak arwahnya para syuhada ke surga kapan saja sesukanya. Tetapi bukan yang dimaksud adalah ketika terjadi orang-orang yang setelah mengebom, contohnya ngebom
hotel, kemudian dianggap mati syahid. Setelah itu pemakamannya banyak burung ketilang atau burung apa itu, burung emprit atau burung yang lainnya. Bukan ini yang dimaksud, jelas ya, ini burung dunia lain, ditanda. Jadi kalau ada orang habis ngebom hotel contohnya, meninggal dunia, orang-orang yang hulu melampaui batas menyaksikan, lihat burung-burung berkicau di sekitarnya, ini tanda mati syahid. Apa hubungannya? Di kuburan itu banyak burung-burung itu. Terus kenapa? Jelas ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ini burung kita tidak tahu. Lagian burungnya ini warnanya apa? Warnanya apa tadi? Warnanya hijau. Sedangkan burung yang ada di sekitar kita kadang-kadang warnanya coklat. Burung apa itu, ketilang, burung yang lainnya umumnya nggak ada hubungannya dengan tanda-tanda kesyahidan. Dilihat dari amalnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu orang tersebut mati syahid atau tidak. Yang jelas jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan sunnah, maka siapa yang gugur di jalannya, dialah yang mati syahid. Wa fi hadhil ayah a'dhamu hathin 'alal jihadi fi sabilillah wa mulazamatis sabri 'alaihi. Maka pada ayat ini terdapat pelajaran anjuran. Jadi anjuran untuk berjihad di jalan Allah dan supaya seorang bersabar di jalan jihad. Falau sya'aral ibad bimalil maktulina fi sabilillah minat thawab lam yatakhallaf anhu ahadun. Sekiranya manusia tahu, sekiranya manusia merasakan apa yang dirasakan orang yang gugur di jalan Allah dari pahala yang didapatkannya, maka tidak ada satupun yang tertinggal dari berjihad. Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan, sekiranya manusia itu merasakan, sekiranya orang yang hidup itu merasakan apa yang dirasakan orang yang gugur di jalan Allah, mereka merasakan nikmatnya pahala di sisi Allah, mereka mendapatkan kabar gembira dan seterusnya, niscaya tidak ada satupun orang yang ketinggalan dari jihad. Walakin, akan tetapi, adamul ilmil yaqinit tam, tidak ada ilmu yang yakin, yang sempurna. Huwallazi fataral azaim, akan tapi tidak adanya ilmu, itulah yang melunturkan semangat seseorang. Wazada naumun naim, tidak adanya ilmu yang yakin menambahkan kemalasan orang-orang yang malas, tidurnya orang yang tidur. Dan semakin semangat tidurnya, semangatnya kendor karena ilmunya tidak yakin. Tidak yakin dengan ilmunya, belum meresap ilmunya, tidak memiliki ilmu yang yakin. Ini yang menghilangkan semangat seseorang, mengendurkan semangatnya. Semangatnya kendor, tapi tidurnya apa di sini? Tidurnya bertambah. Wazada nauman naim, tidurnya bertambah, semangat lagi tidur, semangat tidur. Habis subuh tidur, kemudian kalau bisa bangun sholat duhur kalau bisa, kemudian setelah sholat duhur tidur lagi, ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, duhur dijamak dengan asar. Jamak apa ini? Jamak takhir. Semangat tidurnya. Wazada naumun naim, nauman naim, karena tidak memiliki ilmu yakin. Ilmunya hanya sepintas duniawi saja, tidak bisa melihat ilmu yang yakin tentang pahala di negeri akhirat. Kalau sekiranya orang itu memiliki ilmu yang yakin, semangat dia meraih akhirat,
mengalahkan tidurnya, dikurangi sedikit di dunia. Tapi tidak demikian, kebalikannya. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, walakin adamul ilmil yaqinitam, akan tapi seseorang yang tidak memiliki ilmu yang yakin, yang sempurna, maka huwallazi fataral azaim, itulah yang mengendorkan semangat, semangatnya luntur. Wazada nauman naim, tidurnya bertambah. Masya Allah, alhamdulillah, makannya berkurang karena tidurnya bertambah. Wa afatal ujural adimah wal ghanaim, dan menjadikan seseorang ketinggalan pahala yang besar dan ghanimah dari berjihad di jalan Allah. Lima la yakunu kadalik, wallahu ta'ala qad qala. Bagaimana tidak mungkin demikian? Artinya bagaimana orang tidak rindu dengan jihad di jalan Allah? Bagaimana seorang tidak rindu berjuang di jalan Allah? Padahal Allah Ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang-orang yang beriman, jiwa mereka, harta-harta mereka diganti, dibeli oleh Allah dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan mereka dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran, ini adalah janji Allah yang hak di Taurat, di Injil dan di dalam Al-Quran. Waman awfa bi ahdihi minallah, siapa yang lebih tepat janjinya dari Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Maka bergembiralah dengan jual beli kalian, kalian jual beli dengan Allah. Jadi siapa yang berjihad di jalan Allah, mereka berjual beli dengan Allah. Bergembiralah. Siapa yang jihadnya dengan ilmu atau dengan pedang, mereka sedang jual beli dengan Allah. Fastabshiru, bergembiralah dengan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Fawallahi, demi Allah. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, demi Allah, lau kana lil insan alfu nafasin tadhabu nafsan fi sabilillah lam yakun aziman fi janibi hadal ajril azim. Demi Allah, sekiranya seseorang itu punya 1000 nyawa, demi Allah, sekiranya seseorang itu punya 1000 nyawa, kemudian satu persatu nyawanya hilang di jalan mulia ini, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang mahal jika dibandingkan dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang-orang yang mati syahid melihat surga, makan buah di surga, minta hidup lagi. Karena apa? Karena indahnya hidup berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walihada la yatamanna syuhada'u ba'da ma ayanu min thawabillah wa husni jazaihi illa an yuraddu ila dunya hatta yuqtalu fi sabili marratan ba'da marrah. Maka dari itu orang yang mati syahid tidak ingin apa-apa setelah mereka melihat pahala yang Allah sediakan bagi orang yang syahid di jalan Allah. Mereka merasakannya, mereka melihatnya. Mereka tidak ingin apa-apa kecuali ingin balik ke dunia, balik ke pengen dunia, perang lagi, berjuang lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian
Orang itu kalau mentalnya mental juang, dimanapun berjuang, semangat juangnya kembali. Padahal sudah melihat surga, bukan surga dunia, surga akhirat. Mereka ingin balik lagi dunia. Di dalam hadis disebutkan kepingin dihidupkan lagi 10 kali. 10 kali ini laisa lil hasr, bukan menjelaskan apa batasan, akan tapi mereka ingin dihidupkan lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Kenapa? Karena indahnya meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan karena indahnya berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayat dalilun ala naimil barzah wa adabihi kama takatsarat bidzalikan nusus. Wallahu taala alam. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi masyru'iyatul jihad fi sabilillah. Disyariatkan jihad di jalan Allah. Disyariatkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bantahan kepada kelompok liberal. Kelompok liberal atau mereka-mereka yang berusaha menghapus jihad, menghapus kalimat jihad dari kaum muslimin. Maka ayat ini adalah bantahan bagi mereka. Maka jihad itu ada. Jihad itu syariat Islam. Jihad itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menyebut kalimat jihad, tidak mengapa. Walaupun telinganya orang liberal kepanasan, tidak apa-apa. Jihad itu syariat Allah, bukan radikal, bukan ekstrim, tapi jihad itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang-orang liberal atau yang lainnya, yaitu ante-ante komunis, PKI dan yang lainnya, tidak suka dengan kalimat jihad, maka mereka berusaha menghilangkan. Contoh kisah perang Badar yang ada di pelajaran anak-anak SD, kalau bisa tidak ada, dihapus. Perang Uhud, perang-perang yang lain. Kenapa? Karena menurut mereka ini radikal, mengajarkan untuk kekerasan. Maka kita katakan jihad adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bantahan kepada kelompok-kelompok tersebut. Dari ayat ini terdapat pelajaran ahammiyatul ikhlas fil jihad, pentingnya ikhlas di dalam berjihad, yaitu tujuannya bukan untuk dunia, tetapi tujuannya semata-mata menegakkan kalimat Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang niatnya untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-jihadu la budda min muwafaqatis sunnah. Jihad harus sesuai dengan sunnah. Berjihad harus sesuai dengan sunnah, yaitu jihad yang sesuai dengan sunnah adalah jihad bersama pemimpin kaum muslimin. Al-jihadu ma'a waliyil amr, ma'a al-imam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnah, pemimpin adalah junnah, tameng, yuqatalu min waraihi. Seseorang hendaklah berjihad berperang di bawah kepemimpinan
di bawah panduan pemimpin kaum muslimin, tidak sendiri-sendiri. Maka demonstrasi bukan termasuk jihad di jalan Allah. Demo, unjuk rasa. Unjuk rasa bukan termasuk jihad fisabilillah. Akan tetapi unjuk rasa adalah jihad di jalannya siapa? Di jalannya setan. Unjuk rasa bukan jihad fisabilillah. Kalau ada orang meninggal dunia ketika unjuk rasa, maka mereka tidak mati syahid. Akan tetapi mati apa Pak Wiwit? Mati sangit. Jelas ya, harus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu saja. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi as-sabru fi sabilillah min a'dhami anwa'is sabr. Sabar di jalan Allah termasuk kesabaran yang paling agung. Jadi sabar di jalan Allah, sabar berjihad, sabar menuntut ilmu, sabar berdakwah, ini adalah kesabaran yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah sabarnya para nabi dan para rasul. Sabarnya orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi dan para rasul. Ini sabar yang paling mulia di sisi Allah adalah sabar menegakkan kalimat Allah, sabar menuntut ilmu, sabar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah contoh perintah bersabar sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dari ayat ini terdapat pelajaran, wallahu alam. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, an-nahi anil qaul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Larangan mengatakan, di Syekh Utsaimin memahami secara lafaz, larangan mengatakan orang yang gugur di jalan Allah dikatakan meninggal dunia. Larangan mengatakan orang yang gugur di jalan Allah meninggal dunia. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu, jangan katakan siapa yang terbunuh di jalan Allah amwat, mereka meninggal dunia. Jangan katakan demikian. Maka Syekh Utsaimin berkata, menyebutkan faedah demikian lafadznya, an-nahi anil qaul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Larangan mengatakan bagi orang yang meninggal dunia di jalan Allah, mereka itu meninggal dunia. Maka jawabannya, bal ahya'un inda rabbihim wal ahya'un walakin la tash'urun. Akan tapi mereka hidup, namun kalian tidak menyadarinya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi fadlus syahada fi sabilillah, keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah. Keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang mati syahid, pada ayat ini mereka mendapatkan kehidupan di alam barzah, kehidupan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi fadlu husnil khatimah, keutamaan orang yang meninggal dunia, husnul khatimah.
Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi isbatul hayatil barzakhiyah, mengimani adanya kehidupan alam barzakh, mengimani adanya kehidupan di alam barzakh. Maka makna firman Allah bal ahyaun, mereka hidup, ini hidup di alam barzakh. Bukan berarti ayat ini diambil pelajaran dibolehkan meminta kepada para wali, atau meminta kepada sunan, atau meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka itu hidup. Jelas ya, ayat ini tidak bermakna demikian. Maka mereka yang melegalkan kesyirikan, yang membolehkan berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, dalilnya ayat ini. Bal ahyaun, akan tapi mereka hidup. Mereka mengatakan kalau mereka hidup berarti mereka mendengarkan. Lah mereka hidup kok. Maka kita bantah, mereka hidup di sisi Allah, hidup di alam barzakh. Bukan hidup hayatan dunyawiyah, bukan hidup kehidupan duniawi. Enggak. Mereka tidak mendengar orang yang berdoa. Mereka tidak bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, mereka mendapatkan apa? Rizki. Tidak hidup memberi rizki, tapi mereka hidup mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu na'imil qabri wa adabi, mengimani adanya nikmat kubur dan adanya siksa kubur. Mengimani adanya nikmat kubur dan adanya siksa kubur. Jadi mereka yang hidup pada ayat ini hidup mendapatkan nikmatnya alam barzakh, yaitu nikmatnya di dalam kuburan, yaitu bagi orang-orang yang meninggal dunia, husnul khotimah. Adapun bagi orang-orang yang meninggal dunia su'ul khotimah, naudzubillah, mereka merasakan adab kubur. Maka Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa kama takatsarat bidzalika nusus. Jadi dalil-dalil tentang masalah ini adalah dalilnya mutawatir, hadis-hadisnya mutawatir tentang adanya nikmat kubur dan adab kubur. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu al-ilm, pentingnya ilmu. Jadi ilmu yang hakiki, ilmu yang yakin. Ketika seorang memiliki ilmu yang sudah meresap di dalam hatinya, maka dia semangat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang masih malas-malasan, berarti ilmunya belum meresap di dalam hatinya. Jadi dia masih harus melewati tahapan ini, yaitu tahapan belum semangat. Sebagaimana para ulama dahulu mengatakan, talabnal ilma li ghairillah. Kami awalnya menuntut ilmu bukan karena Allah, karena dipaksa orang tua atau karena urusan yang lain, tetapi karena kesabaran. Tsumma taraknahu, kemudian kami tinggalkan niat itu, sehingga kami menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang menuntut ilmu karena Allah, dia akan merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang hakiki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.